Timnas Indonesia dalam misi uji taktikal pelatih Thailand terpukau. Bersamaan dengan euforia keberhasilan Timnas Senior menembus 16 besar Piala Asia 2023, di dalam negeri Timnas Indonesia U20 juga tengah berjuang mempersiapkan tim untuk menembus Piala Dunia U20. Malam ini, Iqbal Gujangke dan kawan-kawan menjejel kekuatan dengan melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indra Syafri menjelaskan bahwa uji coba ini difungsikan untuk memberikan stimulus kepada para pemainnya untuk melihat kemampuan para pemain, kemampuan individual dan grup taktikal, dan melihat bagaimana dalam kesatuan tim menjalankan game plan yang disiapkan pelatih. Indra Syafri sendiri menegaskan bahwa target utamanya adalah menjaring pemain terbaik yang benar-benar layak untuk menghuni Timnas Indonesia U20. Pasalnya selama ini dia telah menjaring pemain melalui rangkaian proses internal, yakni melalui dari penilaian fisik sampai dengan psikologi pemain. Saya ulang lagi, targetnya itu mencari pemain yang benar-benar pantas menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20. Jadi bagian dari proses pembentukan tim, tegas Indra Syafri. Maka dari itu, pelatih Indra Syafri menghiraukan hasil akhir pada laga uji coba antara Timnas U20 Indonesia kontra Thailand dan Uzbekistan ini. Sementara itu dari kubu Thailand U20, Coach Yuki Richard Stauf merasa tersanjung dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat yang menjadi venue laga uji coba tersebut. Menurut Yuki, kemegahan SUGBK sangat luar biasa. Ia sempat mengkhawatirkan pemainnya akan bermain gugup karena pertandingan akan dihadiri oleh penonton. Maka dari itu sebelum laga, ia pun sampai berpesan kepada The Young War 11 untuk tampil lepas. Pada akhirnya ia pun mengakui sepak bola Indonesia memiliki karakter yang pantang menyerah. Lebih dari itu, Stauf sangat mengapresiasi ajakan uji coba ini. Saya tahu mereka sangat disiplin, tim yang sangat pekerja keras dan berbentuk baik, jadi kami menghadapi lawan yang sangat kuat, ucap pelatih Thailand U20. Yuki mengatakan pengalaman yang didapat saat melawan Timnas Indonesia sangatlah berharga, sebab dalam beberapa kesempatan ke depan, pemain-pemain ini akan menjadi masa depan Timnas Thailand di level senior. Adapun bagi Timnas Indonesia U20, uji coba ini merupakan persiapan tim asuhan pelatih Indra Syafri untuk menuju Piala Dunia U20 2025 Chile. Comeback sempurna Timnas Indonesia di Piala Asia buat media internasional tercengang. Setelah kalah 1-3 dari Jepang pada match D Pamungkas Grup D Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari 2024 malam, nasib Timnas Indonesia memang berada di ujung tanduk. Hal ini pun membuat banyak pihak skeptis terhadap nasib Garuda di Piala Asia 2023. Namun berkat Tuhan menyelimuti Timnas Merah Putih, di mana hasil pertandingan Oman versus Kyrgyzstan ikut menjadi bagian kelolosan pasukan STY ke babak knockout, yakni sebagai satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia mengungguli Oman dan Cina yang menempati posisi 5 dan 6 klasmen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Hal ini pun membuat media Vietnam Sohadovian terkejut melihat skuad Garuda lolos 16 besar. Sohadovian pun bahkan sampai menyebut kelolosan ini lewat skenario yang mencengangkan. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh media Malaysia Makan Bola yang juga tampak terpukau dengan keberhasilan Timnas Indonesia melenggang ke 16 besar Piala Asia 2023. Mereka menyebut itu sebagai sebuah sejarah baru. Timnas Malaysia dan Timnas Vietnam sendiri kompak pulang kampung setelah gagal lolos dari fase grup. Naas bagi Vietnam tidak membawa poin sama sekali alias 0 poin. Sebelumnya Timnas Indonesia lah yang diprediksi menjadi juru kunci. Namun skuad The Golden Star Warriors lah yang kemudian menempati setelah menerima 3 kekalahan yang dialami. Tentu saja sejarah baru ini patut dirayakan mengingat segenap pemain dan tim pelatih sudah berjuang keras membangun tim ini dengan baik dari jauh-jauh hari. Namun demikian, Timnas Indonesia sepakat enggan berlarut dalam kesenangan. Mereka memutuskan kembali fokus utamanya untuk melanjutkan perjuangan di babak 16 besar untuk menantang Timnas Australia pada hari Minggu 28 Januari. Congrats boys, para pelatih dan staf semua. Terima kasih juga buat doa dan support dari pecinta sepak bola semuanya, karena ini menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia. Kami tidak akan berhenti di sini untuk kembali fokus game selanjutnya menghadapi Australia. Thanks God buat rencana indah ini untuk sepak bola Indonesia. Tulis Nova Arianto.
Keberhasilan ini pun disambut sukacita oleh semua pihak tak terkecuali Coach Justin. Ia pun langsung memberikan pesan kepada Jordi Amat dan kawan-kawan untuk tidak gentar melawan Australia. Lebih dari itu, panggung Piala Asia 2023 Qatar pada akhirnya juga menjadi panggung bagi para pemain muda timnas Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya pada dunia. Mulai dari Hernando Ari, Marcelino, Pratama Arhan hingga Justin Hubner sukses menjadi sorotan media-media internasional. Maka dari itu tak berlebihan jika penyerang Jepang menyebut jika Garuda dalam 2-3 tahun ke depan akan menjadi tim yang diperhitungkan. Sementara bek senior Jordi Amat mengatakan melihat potensi pemain yang dimiliki tim saat ini, ia optimis masa depan tim merah putih akan cerah. Pemain Australia antusias jumpa timnas Indonesia, pelatih Socceroos mengeluh. Habis Jepang datang, terbitlah Australia. Timnas Indonesia dipastikan kembali menghadapi tim 30 besar dunia. Jatuh bangun timnas Indonesia di fase grup menunjukkan bahwasanya lini pertahanan Indonesia bisa menahan gempuran tim-tim 100 besar Asia. Lini tengah Indonesia juga tak kalah menjanjikan. Hanya memang lini depan saja yang belum menemukan sosok menggetarkan. Di babak 16 besar ini, timnas Indonesia pun dipastikan masih menjadi tim termuda sekaligus tim dengan ranking FIFA terendah. Namun fakta ini tidak boleh sedikit pun membuat skuad Garuda merasa inferior. Timnas Indonesia sendiri harus maju tak gentar, membela Garuda di dada di panggung Piala Asia siapapun lawannya. Termasuk Australia, salah satu tim raksasa di Piala Asia 2023. Sebab mereka saat ini menduduki peringkat 25 dunia, alias unggul jauh dari Timnas Indonesia di urutan 146 dunia. Duel Australia versus Timnas Indonesia sendiri di babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu mendatang. Meski The Scorers diunggulkan, salah satu pemainnya Harry Souttar menjelaskan bahwa menghadapi timnas Indonesia tidak akan mudah. Kesalahan dinilai bisa berubah mimpi buruk mengingat turnamen sudah mencapai fase gugur. Harry Souttar sendiri menilai timnas Indonesia akan bermain bertahan selayaknya ketika tim asuhan Sintayong menghadapi Irak dan Jepang di grup D. Harry menyebut Australia sendiri sudah menyadari jenis pertempuran yang akan mereka hadapi melawan timnas Indonesia. Ia pun sesumbar timnya sudah mengantongi cara untuk membobol gawang dari Hernando Ari Sutaryadi. Anda harus membongkar pertahanan mereka, tapi itu tidak akan mudah. Mereka bertahan dalam dan tidak banyak ruang untuk bergerak. Kita harus sabar. Saya benar-benar percaya bahwa setiap kali kami mendapatkan bola mati, kami setidaknya akan menciptakan peluang. Jelas Harry Souttar. Sementara itu, bintang Australia Jackson Irvine juga sangat menantikan laga melawan timnas Indonesia. Menurutnya laga tersebut pun juga akan sangat menarik lantaran Indonesia menawarkan jenis sepak bola yang berbeda. Pengkoleksi 2 gol di Piala Asia 2023 ini mengaku telah menonton sebagian besar pertandingan tim merah putih. Ia menilai laga kontra Indonesia akan sulit karena tim asuhan Sintayong memiliki kemampuan mencetak gol. Menariknya jelang lawan timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia, pelatih timnas Australia Graham Arnold justru belak-belakan curhat soal keluarnya. Juru taktik 60 tahun ini mengaku kesulitan mengumpulkan 26 pemain scorers yang bermain di seluruh dunia dalam kompetisi berbeda. Terlebih Jackson Irvine dan kolega dilatih di klubnya masing-masing dengan cara yang tak sama. Di sisi lain, Graham Arnold tetap bangga dengan pasukannya karena memiliki kesulitan dan persahabatan yang cukup tinggi.